Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Putri Anggraini dengan NIM 20053121 dan rekan saya Juliana Khairaningrum NIM 20053010. Kami akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran problem-based learning. Materi yang pertama dibacakan oleh rekan saya, Juliana. Kepada Juliana dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian. Problem-based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Siswa mempelajari materi tersebut dan harus terampil mengatasi masalah yang terlibat di berbagai situasi seperti kehidupan nyata. Sedangkan guru perannya adalah untuk menyodorkan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, dan mendukung pembelajaran siswa. Menurut Ibrahim dan Nur, bahwa pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan banyak informasi kepada siswa, tetapi untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, mempelajari peran orang dewasa, juga belajar mandiri. Melalui PBL yang diterapkan, diharapkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas dapat menumbuhkan keterampilan komunikasi matematis dan mampu membentuk kepribadian siswa menjadi belajar mandiri dalam berbagai masalah yang dihadapi siswa. PBL juga mencoba membantu siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan diatur sendiri, dibimbing oleh guru yang selalu memberikan semangat dan penghargaan. Ketika mereka mengajukan pertanyaan dan menemukan solusi mereka sendiri untuk masalah nyata, maka siswa tersebut belajar untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri. Bila menggunakan pembelajaran berbasis masalah, guru membantu siswa fokus pada pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata yang akan mendorong siswa untuk memikirkan situasi masalah ketika siswa mencoba untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran ini dilakukan melalui kerjasama siswa dalam kelompok-kelompok kecil, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator dan menggunakan situasi kehidupan nyata sebagai fokus pembelajaran. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata dan kompleks yang akan mengembangkan pemecahan masalah keterampilan, penalaran, komunikasi, dan keterampilan evaluasi diri melalui pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri problem-based learning PBL menurut Akinoglu dan Tandogan. Yang pertama yaitu proses pembelajaran harus dimulai dengan masalah yang didominasi masalah nyata. Yang kedua, bahan dan kegiatan belajar harus memperhatikan keadaan agar dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, guru adalah seorang supervisor selama proses pembelajaran. Yang keempat, siswa perlu diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi dan mengembangkan strategi untuk pemecahan masalah. Yang kelima, tingkat kesulitan dari materi yang dipelajari tidak pada tingkat tinggi yang dapat membuat siswa putus asa. Yang keenam, lingkungan belajar nyaman, tenang, dan aman harus dibangun sehingga mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Model pembelajaran problem-based learning memiliki 5 karakter yang membedakannya dengan model-model pembelajaran lain. Yang pertama, learning is student-centered, yaitu proses pembelajaran lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai pembelajar. Teori konstruktivisme dalam model pembelajaran problem-based learning menuntut siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan sendiri melalui beberapa kegiatan yang akan mereka lakukan. Yang kedua, authentic problem from the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga dengan mudah siswa dapat mampu memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya. Yang ketiga, new information is acquired through self-direct learning. Dalam proses
pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat, learning of course is in small group, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. PBM dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. Yang kelima, teacher acts as facilitator pada pelaksanaan PBM. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Adapun kelebihannya, yang pertama, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar bekerja dalam tim. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang kelima, mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang keenam, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar mandiri. Yang ketujuh, melatih peserta didik terampil mengelola waktu. Yang kedelapan, melatih peserta didik dalam mengendalikan diri. Yang terakhir, membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Sedangkan kelemahan model pembelajaran problem based learning diantaranya yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan model pembelajaran melalui problem based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajarinya. Baik, sekian materi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.